Mereka adalah orang-orang yang setara nih kemampuannya. Mereka akan kita dorong untuk mencapai cita-citanya sebagai calon terpilih. Kita harus beri layanan penuh nih. Nah, bagaimana menjamin kesetaraan ini? Itu tadi. Kami dalam proses 1 tahun ke depan ini terus mendorong caleg-caleg yang mendaftar tadi untuk memperkuat niatnya untuk maju, mempertajam renstra pemenangannya, dan memperkuat elektabilitas yang dia miliki. Apapun bisa kita ceritakan, apapun bisa kita bahas, dan apapun bisa kita dengarkan. Tapi di mana? Selamat datang di Ruangan Rindu. Selamat malam abang-abang semua. Selamat malam. Iya, ini nih dengan Bang Kaidar Rahmat, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tadi barusan buka puasa kan. Wis. Tapi karena ada acara ini, Kak Ria yang menetapkan jadwal, saya wajib ikut. Tarawihnya saya tunda ntar malam sendiri. Oke deh. Bang Edi Sinaga, apa kabar? Baik, sehat. Nah, dilihat dari baju-bajunya abang-abang semua nih, ini namanya sepertinya pengurus Partai Nasdem. Kalau boleh tahu Bang Kaidar Rahmat ini pengurus Partai Nasdem di bidang apa? Saya di tingkat kepengurusan Kota Tanjung Pinang, DPD, Dewan Pimpinan Daerah Kota Tanjung Pinang, dan kebetulan dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu. Namun pada tanggal 10 yang lalu, beberapa hari yang lalu, kami diberikan tambahan amanah. Karena Kota Tanjung Pinang membentuk Badan Pemenangan Pemilu dalam rangka melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pemilu, saya ditunjuk sebagai Ketua Bapilunya. Wow, Ketua Bapilu Kota Tanjung Pinang. Partai Nasdem Kota Tanjung Pinang. Ya. Nah, untuk Bang Edi Sinaga nih sebagai apa di Partai Nasdem? Ya, saya sendiri sebagai salah satu pengurus pimpinan ranting Batu 9 yang kebetulan juga ditunjuk sebagai anggota tim Bapilu di bagian pemenangan. Wow. Kita siap berkontribusi untuk Partai Nasdem. Mantap. Kalau sudah partai ini semangatnya membara luar terus. biasa. Jadi seperti ini Bang, makanya saya panggil abang-abang ini datang ke Ruangan Rindu. Ada hal yang menarik terjadi pada tanggal 10 April kemarin. Ya. Beberapa media, bahkan banyak sekali media menceritakan bahwa Nasdem memanggil pada waktu itu, pada tanggal 10 April. Apa nih yang lagi dilakukan oleh Nasdem? Masyarakat yang di luar sana kan bertanya-tanya nih. Apa program apa nih yang akan diluncurkan oleh Nasdem? Ya, itulah nama programnya, itu namanya adalah Nasdem Memanggil. Ini perintah daripada Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem kepada seluruh jajaran Partai Nasdem secara nasional untuk segera melakukan sosialisasi dan membuka pendaftaran caleg untuk 2024 nanti. Wow. Ya, itu yang disebut dengan program Nasdem Memanggil. Cuman saya ingin tambah gini supaya jelas ya, karena kemarin kami sudah launching tanggal 10 itu. Nasdem Memanggil ini sebetulnya sudah sejak 2014 yang lalu. 2014 pun sudah pernah. Sudah pernah, karena memang kalimat Nasdem Memanggil itu adalah kalimat yang mendasarkan pada prinsip inklusivitas atau keterbukaan partai. Jadi setiap partai politik itu kan adalah lembaga publik. Dalam undang-undang, baik undang-undang partai politik maupun undang-undang pemilu, partai politik ini diwajibkan untuk bersifat inklusif. Nggak boleh partai politik bersifat eksklusif, tertutup gitu untuk dia sama dia, harus terbuka. Karena itulah maka sejak 2014, sejak Partai Nasdem pertama kali ikut pemilu, Partai Nasdem sudah menggelar program Nasdem Memanggil. Nah, sebentar Bang Kaidar, karena masyarakat di luar sana kan belum tahu nih apa memanggil siapa nih, memanggil siapa saja nih Nasdem nih. Semua orang bolehkah atau ada kriteria-kriteria tertentu? Nah, kalimat memanggil inklusivitas itu kalau kita lihat secara sempit dalam momentum durasi pemilu yang tahapannya kemarin kita sudah
sudah saksikan ya, bahkan ribut-ribut ada demonstrasi apa segala macam kan sudah ditetapkan itu tahapan pemilu. Dalam konteks sempit ini, maka yang disebut memanggil ini memanggil untuk legislatif, juga memanggil untuk presiden dan kepala daerah sebetulnya. Tetapi, Jadi semua. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, itu juga memanggil untuk rekrutmen keanggotaan, kader, pengurus. Itu yang disebut dengan inklusivitas tadi itu. Dan harus kita ingat bahwa kalimat memanggil itu, karena itu perintah undang-undang, itu tidak hanya terbatas suatu seleksi penjaringan untuk kader dan anggota Partai Nasdem saja, tidak. Tapi terbuka untuk masyarakat luas yang akan diperlakukan sama adilnya, sama haknya, sama perlakuannya, kesetaraannya di dalam menempuh proses penjaringan dan seleksi calon legislatif. Oh, sampai di tahap itu ya? Ya, karena kita harus ada tahapannya. Karena ini akan pileg nanti tanggal 14 Februari itu, dan tanggal 1 April sudah mulai pendaftaran caleg. Maka kita lakukan dulu seleksi dan penjaringan caleg. Sedangkan untuk kepala daerah itu kan pada tanggal 28 November. Mungkin itu kita lakukan setelah selesai pileg. Iya. Jadi itulah sekarang, jadi kita persempit aja ini. Nasdem memanggil adalah proses sosialisasi untuk bagaimana melakukan penjaringan dan seleksi bakal calon anggota legislatif untuk Kota Tanjung Pinang di 2024 nanti. Wow, jadi ini terbuka untuk siapa saja yang ingin bertanding di tahun 2024. Nah, menarik nih dengan kehadiran Bang Edi Sinaga. Ini Ketua DPRT tadi ya. Perannya seperti apa gitu dalam menjaring kader-kader yang terbaik nantinya? Jadi peran kita di tim Bapilu ini selain memanggil, kita akan mensosialisikan Partai Nasdem ini adalah partai terbuka, menerima semua masyarakat baik di luar Kota Tanjung Pinang pun boleh mendaftar di Partai Nasdem melalui Bapilu. Jadi kader-kader yang punya niatan untuk berkontribusi terhadap kemajuan Kota Tanjung Pinang boleh mengajukan diri dengan catatan dia harus prudent asli, total memberikan jiwanya untuk kemajuan Tanjung Pinang. Wow, berat juga ya. Saya sangka tadi siapa saja boleh ikut, tetapi kan pasti partai itu sudah membuat klasifikasinya. Seperti apa kira-kira gambaran yang mudah lah dimengerti oleh masyarakat yang ada di Kota Tanjung Pinang ini? Karena ini betul-betul keterbukaan itu betul-betul total ya, maka di semua lapisan masyarakat, apakah itu profesi, guru, dokter, insinyur, ustadz, apakah penggiat ormas ya, siapa sajalah. Yang penting tadi seperti rekan Edi sampaikan tadi, orang yang betul-betul punya niat ingin membuat suatu perubahan. Tapi kalau saya lebih spesifik ya, nanti Edi silakan dijelaskan apa kriterianya, apa syaratnya nanti. Secara umum, siapa yang dipanggil ini pastilah satu orang yang punya landasan etik dan moral yang baik. Yang baik dalam konteks kriteria sebagai wakil rakyat. Dia jujur, dia amanah ya, berani memperjuangkan aspirasi dan selalu bersungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi. Itu antara lain sisi etik dan moral. Yang kedua, dia adalah orang yang punya sisi kompetensi yang memadai lah. Dia paham benar tugas-tugas kelegislasian ini ya, apakah itu terkait dengan penganggaran, pengawasan dan membuat produk-produk kebijakan perundang-undangan, dia paham. Dia tahu persidangan, reses adalah dalam kerangka kemitraannya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Dia di legislatifnya, pemerintah itu di eksekutifnya. Yang ketiga, nah karena undang-undang mewajibkan setiap calon legislatif ini didaftarkan lewat parpol, maka dia wajib memiliki KTA Nasdem. Artinya dia punya darah biru kenasdeman yang tidak diragukan. Nah, kenasdeman ini banyak, ada platform, ada ideologi partai dan sebagainya. Tapi saya ingin singkatkan aja bahwa yang disebut dengan kenasdeman ini ya paling tidak konkretnya itu orang yang loyal, orang yang
patuh, taat pada produk kebijakan partai, dan memang orang yang akan berkontribusi ingin membesarkan partai. Ini berarti darahnya cukup biru tuh. Iya, harus biru. Nggak usah yang ideal. Dan yang terakhir, Apa tuh? Yang terakhir, mereka yang kami panggil ini tentulah orang-orang yang juga punya potensi dan kapasitas untuk keterpilihan yang cukup. Jadi itu yang disebut dengan kapasitas elektabilitas itu. Nah, tugas kami ingin menjaring mereka yang punya kapasitas elektabilitas yang cukup inilah, supaya nanti ketika mereka nanti berkompetisi, mereka punya peluang yang besar, punya kesempatan yang sama untuk bisa terpilih menjadi anggota dewan. Begitu kurang lebih. Wow, luar Nanti biasa. biar Edi yang Nah, yang menarik adalah mengapa Partai Nasdem melakukan Nasdem memanggil tadi pada tanggal 10 April kemarin? Apakah itu tidak terlalu dini untuk sebuah partai meluncurkan programnya? Seperti apa? Oke, jadi konsepnya begini. Ibu Ria, Pak Adik Ria. Umurnya jauh soalnya kita nih. Kak Ria. Jadi gini Ria ya. Kenapa itu saya ingin memberi penjelasan dulu, pendefinisian soal penjaringan dan seleksi. Ini seleksi jangan dianggap seperti orang sedang diuji gitu, seperti orang ingin masuk PNS diuji gitu ya, atau orang ingin mendaftar sebagai anggota KPU lalu dilakukan pengujian. Enggak begitu. Seleksi yang kita maksud dalam Nasdem memanggil ini sebetulnya ada seleksi untuk mendampingi semua bacalek tadi itu agar mereka lebih siap. Jadi ini sebuah seleksi yang pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban itu sudah kita bocorkan dulu. Nah, inilah kaitannya dengan kenapa kok lama betul. Kalau kita hitung dari tanggal 10 April sampai dengan nanti pendaftaran caleg tanggal 1 April 2023, itu 12 bulan itu. 1 tahun. 1 tahun pendaftaran dan seleksi yang kami lakukan. Oh, sudah termasuk seleksi yang dilakukan oleh Bapilu Nasdem. Iya, itu 12 bulan kan. Belum lagi dipotong dengan pengambilan keputusan di tingkat paripurna DPD. Belum lagi dipotong dengan kegiatan pelaporan daripada hasil kerja Bapilu ini kepada DPD dan survei-survei konfirmasi yang perlu kami lakukan. Itu cukup panjang. Jadi makanya apa yang disebut dengan seleksi tadi harus dilihat sebagai sebuah proses untuk satu, makin menguatkan niat daripada bacalek tadi memang betul-betul ingin maju dan ingin duduk sukses. Artinya terpilih. mereka sudah mempersiapkan diri ya? Ya, niatnya ini kami terus perkuat ini selama ini. Artinya mengkonsolidasikan niat. Benar. Keikutsertaannya di dalam legislatif. Yang kedua, kami ingin selama masa itu ingin menyempurnakan, mempertajam rencana strategis daripada bacaleknya untuk menang. Kita akan berkontribusi dari sisi partai kelembagaan untuk melakukan pendampingan, penyeliaan, supervisi maupun advokasi kepada mereka, dan mereka sendiri punya kapasitas sendiri. Kita sempurnakan resa pemenangan mereka itu. Dan terakhir tentu saja dengan waktu yang sekian panjang itu, bacalek-bacalek ini punya waktu kesempatan untuk makin memperkuat jaringan konstituennya atau yang makin memperkuat kapasitas elektoralnya. Karena kapasitas elektoral inilah yang ujungnya nanti dapat menjadi output seleksi. Yang membedakan misalnya yang mendaftar 100 yang kita perlukan 30, ini paling tidak nanti dari sisi ini kekuatan elektoral mereka. Dan kekuatan elektoral mereka inilah yang terus kita minta supaya mereka angkat, supaya mereka mempunyai kesamaan peluang tadi. Ya misal contoh misalnya dari barat dan kota itu kan 10 orang itu. Iya. Nah 10 orang ini kami pastikan mempunyai rata-rata kekuatan kemampuan yang relatif sama. Sehingga mereka semuanya punya peluang yang sama untuk duduk. Ibaratnya duduk tak duduk itu cuman akibat karena garis tangan saja. Bukan karena niatnya, bukan Iya, karena benar, rencananya benar, kan. benar. Nah, itulah. Indikator-indikator pendukungnya sudah jelas ya. Sudah jelas. Nah, kurang lebih begitulah Kak Ria. Nah, ini kan menjadi hal yang menarik nih yang akan diperbincangkan oleh masyarakat yang ada di Kota Tanjung Pinang. Bagaimana Nasdem sudah meluncurkan Nasdem Memanggil, program Nasdem Memanggil. Nah, satu hal lagi yang
Penting nih, Bapilu ketahui. Apakah tidak takut program ini akan diduplikat oleh partai-partai lain ketika ini terpublish, apalagi di ruangan Memorindo nih, ruangan Rindu. Bagaimana kira-kira? Mana dia takut deh. Jadi Kan saya ini dah. Sudah dijawab. Ketika kita publish ide-ide kita, biasanya orang kan hanya menduplikat, padahal kita udah punya ide yang luar biasa kan, yang asli gitu, yang murni. Seperti apa nih? Jadi sesuai dengan sifat partai ini ya, si partai terbuka ya. Memang kita melakukan penjaringan, termasuk program-program di dalamnya itu ada kadang-kalanya memang harus terbuka dan ada strategi-strategi lain memang harus tertutup. Tapi yang kita terbuka di publik ini sebenarnya itu kebijakan-kebijakan atau program yang sudah biasa. Tapi kalau program yang sangat tidak boleh dipublish ke publik, itu memang Bapilu punya strategi khusus tersendiri masalah ini. Tapi kalau masalah program-program yang sifatnya relatif yang biasa didengar publik itu, saya rasa itu tidak masalah. Tidak masalah ya. Dan ini salah satu keuntungan dari Partai Nasdem sebagai partai terbuka. Wow. Kalau partai lain bisa mengikuti, oke. Tapi dari Partai Nasdem sifat terbukanya itu harus kita terangkan ke masyarakat. Benar. Benar. Dengan start duluan ini kan biasanya kan orang hanya duplikat aja. Biasanya. Jadi, Tapi gini, kita nggak saya tahu potong sedikit. nilai ini. Tunggu nih sedikit. Nilai apa yang mau diambil Nasdem nih dengan membocorkan ini Iya, ke betul. khalayak ramai? Ini pertanyaan penting sekali. Benar. Salah satu fungsi politik yang diberikan oleh undang-undang kepada semua partai itu adalah pendidikan politik. Ya. Lalu di dalam platform dari Partai Nasdem ADART di pembukaannya itu sudah jelas itu menyebutkan apa yang disebut dengan makna restorasi Indonesia. Di dalam restorasi Indonesia itu sebagai suatu gerakan perubahan yang sepotong demi sepotong memperbaiki ya, yang sudah menyimpang diluruskan kembali. Antara lain menyebutkan secara eksplisit partai kami menolak demokrasi yang bersifat formalitas tanpa isi yang substansial. Kami menolak demokrasi yang dan seterusnya itu. Yang tadi tergambar bagaimana kalau partai lain melakukan imitasi. Ini memang wajib ditiru karena perintah undang-undang begitu. Undang-undang Nasdem itu sudah menjual ini ceritanya. Undang-undang itu memerintahkan semua partai semuanya kalian harus segera buka pendaftaran untuk semua golongan. Jangan kau perlakukan kader kau aja. Ya, yang disebut dengan apa itu tadi itu? Oligarki kan? Ya, inilah oligarki. Kita coba. penyakit oligarki ini dari sini. Kunci merestorasinya dengan keterbukaan. Dan itu memang perintah undang-undang dan memang sudah ada lama di dalam platform partai. Kami tidak takut ditiru. Justru kami menginginkan tirulah seperti kami ini. Memberi kesempatan seluruh warga masyarakat supaya kredibilitas daripada lembaga perwakilan kita itu kan penyelenggaraan pemerintah ini ada dua cara. Satu cara dengan orang-orang yang kita pilih secara periodik dan satu cara dengan orang-orang yang kita angkat. Seperti kepolisian, pejabat-pejabat pemerintahan yang lain itu ada yang diangkat tapi ada yang dipilih. Nah, bagian yang dipilih inilah ya, baik prosesnya maupun besarannya itu yang menunjukkan indeks demokratisasi. Kalau semuanya diangkat ya itu negara totaliter. Ya kan? Nah, ketika orang menunjukkan dipilih, maka dipilih ini harus dengan cara yang seperti Nasdem lakukan, inklusif. Kemudian tidak ada perlakuan yang berbeda, memperlakukan secara setara dan demokratis. Demokratis itu tadi semua nanti Edi harus jelaskan itu bagaimana tahapan-tahapan pendaftaran tadi itu. Nah, ini tadi yang menjadi sebenarnya pertanyaan menjebak menurut saya yang akan saya lontarkan ke abang-abang semua. Karena ketika abang bilang takut untuk dipublish, maka akan berhenti di sini di ruangan rindu ini aja. Betul Kita sekali. tidak akan publish. Ternyata berani untuk mempublish berarti nilai jualnya lebih tinggi sebenarnya. Nah, sedikit untuk gerakan restorasi ya.
Tapi sering orang salah menyebutkan restorasi ke retorika, kan itu dua hal yang berbeda. Ya. Restorasi itu sebenarnya apa saja gitu? Sekarang makna dari kata restorasi itu sebetulnya perbaikan secara inkremental atau sepotong-sepotong yang kecil. Restorasi itu kan biasanya kita kenal dalam istilah orang memperbaiki lukisan. Bayangkan memperbaiki lukisan itu dia pakai pisau yang kecil sekali. Dia cungkil sedikit-sedikit tanpa merusak landasan utuhnya. Desain utuhnya. Begitu juga dengan restorasi kita. Kita ingin memperbaiki hal yang sudah belok. Ya, lalu kita luruskan kembali. Inilah seperti hal yang tentang demokratisasi yang terjebak dengan oligarki. Nah, kita tahu cara merestorasinya dari keterbukaan dalam proses rekrutmen. Ada lagi kita merestorasi dalam pendidikan politik. Pendidikan politik ini kita lakukan dengan misalnya perkaderan, civil society yang semakin diperkuat. Inilah yang kita lakukan, memperbaiki sedikit-sedikit. Karena itu kita nggak takut. Justru kita ingin nantang nih, mana partai-partai lain? Jangan kami saja memperbaiki tugas negeri ini. Ayo kita restorasi bersama-sama. Iya, sedikit lagi. Kalau Nasdem itu identik dengan tanpa mahar ini. Bagaimana tanpa mahar ini ya kan? Kita ngurus segala sesuatunya pun sudah harus ada. Semenjak dibentuknya Partai Nasdem ini adalah salah satu slogan dari Partai Nasdem. Ini salah satu jargon Partai Nasdem. Dan jargon Nasdem tanpa mahar ini bukan ujuk-ujuk lahir. Tetap ada landasannya itu di Undang-Undang Partai Pemilu. Betul. Jadi Partai Nasdem ini berpijak berlandaskan dan itu pun bisa dilakukan. Dan terbukti Partai Nasdem bisa melakukan itu mulai tahun 2014 hal itu sudah dilaksanakan dan berhasil. Dan terbukti banyak kader-kader kita Partai Nasdem yang sudah duduk di dewan, baik jadi wali kota atau gubernur, eksekutif. Hal itu Partai Nasdem sudah menerapkan dan hasilnya bisa kita lihat sampai saat ini. Jadi politik tanpa mahar itu bukan hal awang-awang, tapi itu real ya? Bisa dilaksanakan. Seperti itu. Wow, luar biasa nih Nasdem. Bentar lagi sesudah Ruangan Rindu menayangkan podcast kita ini akan berbondong-bondong orang yang mempunyai niat yang baik datang mendaftar. Babilu akan kerepotan atau seperti apa nih? Atau lebih senang atau seperti apa? Ya, prinsipnya kami tentu senang. Kan prinsip begini, namanya penjaringan, yang menyaring. Menyaring itu artinya makin banyak barang yang masuk, input yang masuk, makin kuat kita menyaring, makin bagus juga hasilnya. Outputnya ya? Outputnya. Mungkin ini saya ingin membuka suatu angka-angka lah ya. Siap. Baik 2019 maupun 2014 itu rata-rata hasil perolehan suara semua parpolnya itu diperoleh dengan kira-kira 92% itu berasal dari caleg-calegnya. Dan hanya 8% saja yang mencoblos tanda partai. Artinya apa? Artinya 92% ini atau perolehan suara dari suatu partai itu adalah hasil mutlak kerja daripada caleg-calegnya. Nah, caleg-caleg inilah yang kita harapkan dalam proses penjaringan ini. Ini adalah caleg-caleg dengan kualitas nomor 1, bukan caleg-caleg KW. Gitu kan? Jadi betul-betul akan kita dapatkan kualitas caleg yang baik. Dan dari kualitas caleg yang baik itulah kita berharap kita mampu untuk mencapai target-target perolehan suara yang kita inginkan di 2024. Iya. Itu arahnya. Jadi makin banyak makin bagus. Makin banyak makin bagus dan makin menantang untuk tim Bapilu. Dan makin menjanjikan harapan untuk mendapatkan kualitas terbaik. Yes. Outputnya harus itu ya. Harus mendapatkan kualitas yang terbaik, kader terbaik dan bisa membuat perubahan itu sendiri. Iya, itu yang paling penting ujungnya itu. Kenapa nggak ikut bertanding, Bang Edi? Kira-kira ikut? Oh, aku nggak tahu nih. Bang Edi ikut atau tidak? Kalau saya pribadi, kebetulan karena ini perdana kita masuk ke partai politik,
Jadi untuk saat ini kita belum ada berpikiran terlalu jauh ke situ. Tapi saat ini saya belajar dulu tentang politik ini, seperti apa sih partai politik ini. Paling tidak kita bisa berkontribusi sedikit untuk masyarakat. Ya. Apabila kita bisa bergabung di partai politik dulu. Kalau masalah pencalekan segala macam kita belum ada terpikirkan, tapi kita mendorong kader-kader Nasdem atau warga-warga yang mau bergabung ke Partai Nasdem, mendorong dia biar bisa dia berkontribusi ke masyarakat melalui Partai Nasdem apabila kelak dia udah terpilih ya. Yep. Itu mendorong kakak-kakak atau saudara-saudara kita yang bisa berkontribusi ke masyarakat melalui Partai Nasdem. Nah, kita akan berikan semuanya. Iya, sebagai ketua DPRT, sepertinya kan hal yang menjanjikan nih menjadi caleg juga. Iya. Tapi ketika menempatkan diri sebagai Bapilu, artinya kita clear ya, tidak ikut menjadi caleg. Ya. Nah, ada kemungkinan nggak bahwa setiap ketua DPRT itu melihat secara langsung anggota-anggota Nasdem di wilayahnya dan memberikan rekomendasi seperti itu kepada mereka untuk ikut bertanding di pemilihan tahun 2024? Hal itu sangat memungkinkan apabila ada masyarakat atau warga dari kalangan berbagai macam manapun dari DPRT, saya kira bisa memberikan rekom untuk calon bacalek ke Bapilu. Kita akan rekomendasikan karena itu saya rasa tidak melanggar ya. Tidak melanggar, merekomendasikan. Kita hanya sebatas merekom aja untuk calon bacalek. Saya rasa itu tidak melanggar dan hal itu pun sudah diaminkan Bapilu bahwa hal itu tidak melanggar. Itu sah-sah saja. Yang artinya nanti ketika terjadi seleksi harus transparan yang dilakukan oleh teman-teman Bapilu. Nah, sedikit Bang Kaidar, goalsnya ini apa nantinya? Selain kualitasnya bagus, selain outputnya bagus, apa goals yang akan didapatkan oleh Bapilu ketika melakukan rule ataupun aturan yang tepat seperti Nasdem memanggil ini? Ya tentu kami rule-nya itu kan bahwa Bapilu ini kan sebetulnya lembaga yang bersifat temporer ya, sementara dibentuk hanya untuk melaksanakan tugas amanat untuk memenangkan pemilu gitu. Karena itu tadi saya tambahkan juga tadi soal apa, walaupun belum ada aturan tertulisnya bahwa Bapilu itu tidak ikut nyalek, tidak ikut cawe-cawe ya, campur-campur soal siapa yang mendaftar dan sebagainya, karena nanti akan konflik of interest dalam tugasnya. Benar. Memang tidak ada aturan itu, tetapi kami sepakat ini bahwa Bapilu itu sebaiknya kalau dia tidak caleg, dia tidak menjadi tim sukses caleg, maka semua komponen partai, jajaran kepengurusan partai itu wajib bergabung di Bapilu. Untuk apa? Bukan cuma untuk netralitas, untuk memfokuskan benar-benar tugasnya sebagai pelayan daripada caleg. Ya. Saya ingin berikan ini suatu motivasi. Mengapa imbauan Nasdem memanggil itu kami serukan ke publik untuk betul-betul masuk ke Nasdem. Artinya mengapa sih orang perlu memilih Partai Nasdem? Apa sih istimewanya Partai Nasdem nih? Kenapa orang mesti mencalonkan dari Partai Nasdem? Nah, saya berikan ada 5 nih keunggulan Partai Nasdem. Mengapa warga masyarakat Tanjung Pinang ini dari organisasi profesi yang mau mencalonkan itu lewat Nasdem? 1. Partai Nasdem menjamin sebagai partai yang dalam pencalekan tadi tanpa mahar, terbuka dan demokratis. Silakan masuk, kita akan jaring dengan satu hal ini, tanpa mahar, terbuka dan demokratis. Yang kedua, Partai Nasdem menjamin bahwa mereka yang ikut di dalam caleg Partai Nasdem nanti itu pasti akan mendapatkan pelayanan penuh. Mereka tidak dibiarkan berperang sendirian, bahkan berperang dengan kawan-kawannya sedapil. Kami akan melakukan seoptimal mungkin pendampingan, penyediaan, sampai advokasi, sampai memfasilitasi. Kenapa? Pada hakikatnya yang ketiga, keuntungan ketiga, mereka adalah orang-orang yang setara nih kemampuannya. Mereka akan kita dorong untuk mencapai cita-citanya sebagai caleg terpilih.
kita harus beri layanan penuh nih. Nah, bagaimana menjamin kesetaraan ini? Itu tadi, kami dalam proses 1 tahun ke depan ini terus mendorong caleg-caleg yang mendaftar tadi untuk memperkuat niatnya untuk maju, mempertajam renstra pemenangannya, dan memperkuat elektabilitas yang dia miliki. Itu yang ketiga. Yang keempat, kami akan menjamin, Bapilu sendiri akan menjamin dan DPD, bahwa siapa yang akan masuk ke Partai Nasdem nanti akan mendapat kucuran. Bukan tadi 8% seperti yang saya bilang tadi, ada 8% rata-rata partai yang menyoblos. Kami berikan antara 15 sampai 18%. Wow, 15 sampai 18% orang yang akan mencoblos partai. Itulah yang diharapkan nanti mengucur kepada caleg-caleg yang ada di bawah ini yang dengan angka tertingginya. Ya, itu yang keempat nih. Yang kelima, ada lagi nih kelebihannya. Karena di antara caleg-caleg itu ada caleg incumbent. Maka caleg incumbent ini tidak adil kalau kita suruh dia berperang dengan orang yang baru maju. Dia sudah lebih diberdaya, sudah empowering ibaratnya, 5 tahun. Sudah populer, sudah dikenal, baliho di mana-mana. Dan dia sudah punya apa yang disebut dengan reses tadi. Sudah menjadi, apalagi maaf cakap anggota dewan ini, ada pokir-pokir tuh yang bisa dipergunakan dia untuk terus-menerus membangun kekuatan elektoral dia. Nah, karena itu kebijakan Partai Nasdem, setiap caleg incumbent itu kami beri fungsi tugas menjadi caleg booster. Caleg ini kami pastikan, caleg incumbent yang ikut, itu kami pastikan caleg yang mempunyai potensi elektoral senilai 1 kursi lebih. Wow. Dia tidak mengganggu bawahnya, bahkan dia menjanjikan akan mengucurkan ke bawah. Wow, kerja keras nih Bapilu. Iya, makanya dari kelima ini saya berharap masyarakat sadar. Iya, sadar untuk memilih partai yang mana untuk dia ikut bertanding di 2024. Itu pesan itulah yang karya pesan. Itulah yang kita harapkan, Bu. Iya, benar. Luar biasa kakak-kakak semua, abang-abang semua. Nah, sedikit untuk closing nih, karena masyarakat Kota Tanjung Pinang menunggu teknisnya belum dijelaskan. Iya, teknisnya. Tanggal. Iya, benar. Gimana mereka datang, kemana mereka datang, bagaimana nanti mereka datang. Nah, tolong diperjelas lagi. Sesudah itu nanti Bang Kaidar kasih sedikit closing statement untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang. Iya, masalah tahapan pendaftaran bacalek ini, Bapilu ini sudah menyiapkan perangkat untuk memudahkan para calon bacalek untuk mendaftarkan dirinya. Kita ada khusus kantor sekretariat kita di DPD Batu 10 itu. Kebetulan ketua DPD sudah memberikan kita khusus ruangan tersendiri, dan kita pun akan menempatkan setiap hari nanti di sana paling minimal 2 orang untuk melayani calon-calon bacalek. Jadi semua bacalek-bacalek yang ingin mendaftarkan dirinya, datanglah ke kantor sekretariat DPD Nasdem, karena di situ nanti DPD Bapilu akan melayani teman-teman. Jadi masalah syarat, jadwal segala macam konkretnya nanti silakan konsultasi di sana. Konsultasi di anggota Bapilu yang sudah ditunjuk. Wow, artinya ketika masyarakat Kota Tanjung Pinang datang ke sana, Bapilu siap melayani memberikan arahan dan masukan yang tepat untuk mereka mencantumkan syarat-syarat apa saja yang mereka butuhkan. Siap. Wow, closing statement dong Bang untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang. Baik, saya closing statementnya singkat aja. Saya ingin mengatakan bahwa inilah peluang yang dibuka oleh Partai Nasdem, karena Partai Nasdem patuh dan taat pada perintah undang-undang. Agar di dalam proses pemilu nanti itu terbuka pintu demokratisasi yang seluas-luasnya, dan agar para warga masyarakat yang mempunyai potensi-potensi untuk membawa perubahan yang lebih maju, lebih bagus dari Tanjung Pinang ini bisa ikut serta lewat Partai Nasdem. Kurang lebih itu saja. Terima kasih waktu diberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih Bang Kaidar Rahmat. Bang Edi Sinaga ada sedikit yang mau disampaikan, silakan. Jadi untuk closing statementnya, ayo
saudara-saudaraku yang ingin berjuang melalui Partai Nasdem untuk mengabdikan dirinya untuk Kota Tanjung Pinang, datanglah Siap. ke Partai Nasdem, karena Partai Nasdem akan bersungguh-sungguh memperjuangkan saudara-saudariku. Jadi bergabunglah bersama kami Partai Nasdem. Anda mampu, Anda mau, Anda bisa. Wow, mantap. Itu memang ini apa namanya? Itu iklan terbaik itu yang saya dengar itu. Iklan terbaik itu Nasdem. Benar-benar, ya. Demikianlah Sobat Memorindo yang ada di luar sana, terkhusus masyarakat yang ada di Kota Tanjung Pinang. Saya sudah berbincang dengan abang-abang yang di depan saya ini dan luar biasa. Wow, ide-ide mereka brilian sekali. Ya, silahkan konsumsi kalau memang setuju dengan ungkapan-ungkapan mereka. Silahkan juga di telepon atau dikunjungi DPD Partai Nasdem yang ada di Kota Tanjung Pinang. Sehat selalu, bahagia selalu, sehat juga untuk Bang Kaidar Terima dan kasih, Bang Edi Kak Sinaga. Ida. Terima kasih. Ya, oke, see you, goodbye. Goodbye. Iya. Terima kasih. Iya.